Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melakukan proses pembelajaran pada hari ini. Baik anak-anak, sebelum masuk ke pembelajaran, terlebih dahulu kita harus berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, Ibu akan mengabsen kehadiran siswa dan anak-anak Ibu pada hari ini. Yang pertama, Ega Marsega, Cece, Zakirah, ya hadir. Ismi Septianda, baik hadir. Berarti kita hadir semua ya anak-anak. Minggu lalu Ibu telah memberikan materi tentang hak asasi manusia, dan sekarang Ibu ingin menggali pemahaman anak-anak sebelum masuk ke materi kita selanjutnya pada hari ini, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran HAM. Sebelumnya Ibu ingin mengetahui tentang pemahaman anak-anak tentang materi sebelumnya. Coba Cece jelaskan apa itu hak asasi manusia? Ya, benar bahwa hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang sudah ada pada diri manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang mana hak tersebut adalah anugerah yang wajib untuk dihargai dan juga dilindungi bagi setiap orang untuk dapat melindungi harkat dan juga martabat manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode pembelajaran inquiry pada materi kali ini, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Model pembelajaran jurisprudensi inquiry ini dipelopori oleh Donald Oliver dan James P. Saver dari Harvard, yang mengatakan bahwa model pembelajaran jurisprudensi inquiry ini mengajari peserta didik untuk menganalisis serta berpikir dengan sistematis dan kritis dalam merespon berbagai isu yang tengah hangat di dalam masyarakat. Artinya, metode jurisprudensi inquiry ini merupakan model pembelajaran yang berusaha mengajari peserta didik dan untuk menganalisis serta berpikir secara sistematis dan kritis terhadap isu-isu yang sedang hangat dalam masyarakat dan mampu memecahkan problem tersebut. Adapun langkah-langkah dari pembelajaran inquiry ini, yang pertama ada orientasi terhadap kasus, yang kedua ada mengidentifikasi isu, yang ketiga ada pengambilan posisi atau sikap, yang keempat ada menggali argumentasi untuk mendukung posisi atau sikap yang telah diambil, yang kelima memperjelas ulang dan memperkuat posisi sikap, dan yang ketujuh menguji asumsi tentang fakta, definisi, dan konsekuensi. Baik, pada pembelajaran hak asasi manusia ini Ibu akan memberikan suatu tayangan video tentang pelanggaran hak asasi manusia. Sebelumnya Ibu ingin tahu tentang pendapat anak-anak, apa-apa saja yang termasuk hak asasi manusia yang tengah hangat di masyarakat. Ya, baik, benar Ega. Pencemaran nama baik juga termasuk dalam hak asasi manusia. Cece, menurut Cece apa saja? Ya, benar. Kasus pembunuhan juga benar. Ismi, bom bullying juga benar. Masih banyak terjadi kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia ini. Salah satunya yang Ibu ambil di sini yaitu tentang kasus pembunuhan. Baik, Ibu akan menayangkan tentang video tentang kasus pembunuhan. Silahkan simak dan perhatikan baik-baik video tersebut. Polisi telah menetapkan tersangka pembunuhan sadis satu keluarga di Rembang, Jawa Tengah yang ternyata masih kerabat korban. Motif pembunuhan diduga dipicu persoalan bisnis gamelan dengan korban yang merupakan pekerja seni di desanya. Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi mengikuti agenda gelar perkara kasus pembunuhan sadis satu keluarga di Mapolres Rembang. Polisi telah menetapkan S sebagai tersangka dan hingga kini polisi masih mendalami motif pelaku yang tega membunuh 4 korban yang masih dalam satu keluarga. Tersangka S masih belum bisa dimintai keterangan karena sakit dan masih dirawat di sebuah rumah sakit karena tersangka mencoba untuk bunuh diri. Seperti diketahui, tersangka masih kerabat korban dan bersama berbisnis gamelan. Atas perbuatannya, tersangka S terancam hukuman penjara seumur hidup hingga hukuman mati. Selanjutnya anak-anak
silahkan mendiskusikan tentang video yang telah tayangkan tadi tentang kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap 4 orang korban. Selanjutnya, siswa harus mengkaji ulang fakta-fakta yang ada dalam kasus yang terjadi pada video tersebut. Baik, Ibu akan membagi siswa dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan tentang kasus-kasus dan fakta-fakta dalam mengenai kasus yang ada yang telah Ibu berikan tadi. Dan pada kelompok disilahkan mensintesis fakta dan mengaitkannya dengan isu-isu yang terjadi serta mengidentifikasi nilai-nilai yang ada pada kasus tersebut. Ibu berikan waktu untuk berdiskusi sehingga dalam kelompok tersebut dapat bertukar juga aspirasinya, dan nanti perwakilan atau juga ada yang mau menambahkan bisa menyampaikan aspirasinya. Baik, setiap kelompok harus menyampaikan aspirasi atau pendapatnya tentang kasus yang telah Ibu perlihatkan tadi. Baik, kelompok 2, coba sampaikan aspirasinya tentang kasus tersebut. Ya, baik. Kelompok 4. Kelompok 5. Ya, benar. Pendapat masing-masing kelompok yaitu tentang yang dapat Ibu simpulkan bahwa kasus pembunuhan tadi merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kelompok 2, silahkan berikan atau ajukan bukti-bukti yang mendukung pernyataan pendapat sehingga dapat argumentasinya menjadi lebih fakta dan juga bisa dipercaya. Ya, kelompok 3 juga jelas, kelompok 4 juga ajukan bukti-bukti yang kuat sesuai dengan pendapatnya agar argumentasinya menjadi kuat. Dan semua kelompok telah menyampaikan argumen dan bukti-bukti yang mereka sampaikan. Apakah ada dari kelompok yang setuju dengan pendapat kelompok 2 dan berubah pikiran dari tidak setuju menjadi setuju? Baik, apakah masing-masing kelompok telah mendapatkan fakta-fakta dan bukti-bukti tentang kasus pembunuhan yang Ibu telah perlihatkan tadi? Baik, anak-anak, dapat Ibu simpulkan sesuai dengan pendapat dan bukti-bukti yang telah kelompok berikan. Kelompok 2 juga menjelaskan tadi bahwa terdapat kasus pembunuhan yang dilakukan kepada keluarga seniman. Itu dikarenakan otopsinya mengatakan bahwa kejadian tersebut berlangsung saat korban sedang tidur dan pelaku menusuk dengan benda tumpul kepala dari korban sehingga korban pun tidak bisa melawan karena korban dalam keadaan tidur atau istirahat. Benar, menurut kelompok 1 juga menyebutkan bahwa motifnya dilakukan karena sakit hati. Kasus pembunuhan ini terjadi di Rambeng, Jawa Tengah. Sesuai dengan kelompok 4 tadi jelaskan juga itu bukti dari adanya pelanggaran hak asasi manusia. Ya, kenapa pembunuhan ini merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia? Karena pembunuhan ini menghilangkan nyawa orang lain. Sesuai dengan asasi manusia itu yaitu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, sehingga kasus pembunuhan ini termasuk kasus pelanggaran hak asasi manusia. Baik anak-anak, terima kasih telah menyampaikan pendapatnya dan bertukar pikirannya. Waktu pun sudah habis. Semoga kita bisa berjumpa lagi di minggu depan. Terima kasih atas perhatian anak-anak semua dan antusiasnya untuk menyampaikan pendapatnya masing-masing. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.